Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga pagi hari ini Allah memberikan kepada kalian kesehatan, kenikmatan sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran hadis dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita sudah masuk hadis ketujuh dengan judul berbuat baik. Baik anak-anak sekalian, Ustadz bacakan, kalian perhatikan bukunya dan sambil mengikuti. Albirru husnul khuluqi, albirru husnul khuluqi, wal ismu mahaka, wal ismu mahaka, fi sadrika wa karihta, fi sadrika wa karihta, ayyattali'a alaihin nasu, ayyattali'a alaihin nasu. Artinya, kebaikan itu adalah budi pekerti dan kejelekan itu apa yang terbetik di hatimu, terdetik di hatimu, dan kamu tidak suka hal itu diketahui oleh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Baik anak sekalian, Ustadz ulangi lagi. Albirru husnul khuluqi, wal ismu ma haka fi sadrika, wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta, fi sadrika wa karihta, ayyattali'a alaihin nasu, ayyattali'a alaihin nasu. Artinya, kebaikan itu adalah budi pekerti dan kejelekan itu apa yang terdetik di hatimu, dan kamu tidak suka hal itu diketahui oleh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Baik, sekali lagi Ustaz ulangi. Albirru husnul khuluqi, wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayyattali'a alaihin nasu. Kebaikan itu adalah budi pekerti dan kejelekan itu apa yang terdetik di hatimu, dan kamu tidak suka hal itu diketahui oleh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Baik anak-anak, berikutnya adalah penjelasan hadis ketujuh, yaitu berbuat baik. Albirru artinya kebaikan yang terbatas, ya. Al-khuliqah itu artinya tabiat atau perilaku terpuji. Al-ismu itu artinya kesalahan atau dosa. Husnu itu artinya kebaikan tanpa batas dalam bentuk amal soleh. Macam-macam kebaikan. Kebaikan itu diantaranya adalah sholat, zakat, puasa, infak, sedekah, dan lain-lain. Itu bagian dari kebaikan. Adalah adab dalam melakukan kebaikan. Ikhlas karena Allah, mengikuti ajaran Rasulullah, istiqomah melakukannya, tidak mengharap pujian dari orang lain. Kemudian macam-macam kebaikan, ya. Pertama adalah jujur, keliru ini tadi ya, jujur, bersabar, bersyukur atas semua pemberian Allah. Qanaah yaitu menerima apa adanya dan lain-lain. Itu diantara macam-macam kebaikan dan banyak lagi, ya. Berikutnya adalah di atas macam-macam dosa. Dosa itu ada dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, kemudian macam-macam akhlak. Akhlak itu ada dua juga. Itu akhlak, ada yang baik dan juga ada yang buruk. Kalian nanti bisa bayang-bayang akhlak yang baik itu seperti apa dan akhlak yang buruk itu seperti apa. Insya Allah kalian bisa membedakannya, ya. Kemudian dosa-dosa besar, nah, diantaranya sebutkan menyekutukan Allah. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu disebut syirik, ya. Itu dosa yang paling besar. Kalau dia meninggal dalam keadaan syirik,
tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong, durhaka kepada orang tua dan lain-lainnya. Kemudian dosa kecil diantaranya ria, ingin dipuji, sum'ah, bangga diri, kemudian pamer, ghibah dan lain sebagainya. Itu bagian dari dosa-dosa itu. Dan mudah-mudahan Allah menghindari dari kita dengan dosa-dosa itu dan memberikan kebaikan kepada kita insyaallah. Amin. Baik, untuk berikutnya adalah mufradat hadis ketujuh. Sekedar menambahkan, ma itu artinya apa-apa, haka tersirat atau terlintas, fi di dalam, sodrika hatimu atau dadamu, ya toli'ah itu diketahui atau ditampakkan atau diperlihatkan. Itu beberapa makna mufradat dari hadis Rasulullah SAW yang ketujuh ini. Baik anak-anak sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kalian untuk menghafal hadis ini. Dan yang terpenting, kita semuanya dan kalian semuanya bisa mengamalkan pesan-pesan yang ada di dalam hadis ketujuh ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita dan menghapus dosa-dosa kita insyaallah. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ini bisa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.